Bab 373. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku belum cukup dewasa. Total HP Grid dalam keadaan blackening sedikit kurang dari 30.000. Tiramet bisa membunuhnya hanya dalam 3-4 serangan. Tapi, Grid sudah menanggungnya. Serangan dengan orbit yang relatif mudah diblokir dan dihindari secara langsung. Sementara, dia mengandalkan God Hand dan Randy untuk serangan yang sulit untuk diatasi. Evaluasi diri Grid, tentang kontrol dan kemampuannya untuk menggunakan item. Masih banyak yang harus ditempuh. Dia tidak puas. Itu adalah fakta jika musuh yang akan ia hadapi di masa depan, akan terus menjadi kuat. Apakah ada cara pasti untuk menjadi lebih kuat? Tidak peduli berapa banyak kontrol yang aku kembangkan, tidak mungkin untuk tidak terkena sama sekali, selama pertempuran. Bagaimana jika dia membuat item yang mendapat serangan tambahan? Contoh sederhana adalah item dengan damage tambahan. Atau armor dengan lubang hitam. Aku akan menyeret musuh yang memukulku ke dimensi lain. Menyenangkan membayangkan hal-hal aneh. Bagi Grid, imajinasi adalah sejenis kekuatan. Mengapa? Aku memiliki keterampilan item creation. Ada banyak item di Satisfy yang memiliki fungsi, yang belum diketahui Grid. Imajinasi. Berarti, dia memiliki kemungkinan tak terbatas. Grid percaya pada potensinya sendiri dan memahami Rune of Darkness. Rune of Darkness. Item terikat. Itu disimpan secara permanen di inventorimu. Barter, drop, atau menghancurkannya adalah hal yang mustahil. Usage efek. Keadaan evil power akan meningkat, dengan imbalan penggunaannya. Asteris serangan normal dan serangan skill akan menghasilkan 20% damage tambahan. Efek unik. Ketika berhadapan dengan nama Demonkin dan Iblis, Anda dapat menyerap atribut unik. Asteris kekuatan Tiramet, jika HP-mu turun di bawah 10%, HP akan dikembalikan menjadi 30% dalam sekejap. Waktu cooldown, 12 jam. Kelangsungan hidupku semakin tinggi. Grid mengamati Rune of Darkness dan muncul dengan satu ide. Akan ideal untuk menjadi tanker murni. Ada banyak damage dealer di Overgearet, tapi hanya sedikit tanker. Satu-satunya tanker yang bisa diandalkan adalah Vanner dan Toban. Jika aku menjadi tanker, sinergi dengan guild akan meledak. Dia membayangkan dirinya dipersenjatai dengan armor dan perisai berat. Lalu, dia mengerutkan kening. Petik 1. Maka Pakmas Swordsmanship akan sia-sia. Grid adalah seseorang dengan skill serangan terkuat. Itu membuang-buang bakat untuk berubah menjadi tanker murni. Tapi, ketika dia lebih memikirkannya, bukan itu masalahnya. Tidak, bisakah aku menukar antar barang? Bagaimana jika dia memiliki set ofensif dan set defensif, yang bisa ditukar jika perlu? Akan lebih mudah untuk mengatasi situasi tiba-tiba, seperti serangan Tiramet. Penampilan Grid yang berkonsentrasi dewasa dan lembut. Mata yang seperti permata milik Yura, basah saat dia memperhatikannya. Ini kotor. Sudah lama. Sisi timur dari lantai pertama kastil, tempat pilar menjulang menyebar seperti hutan. Urat mata Pon dan Vanner melonjak. Mereka marah pada Trikran, baron vampir yang menyerang melalui kegelapan dan pilar. Medannya terlalu merugikan. Aku lebih baik memecah semuanya. Kegentingan. Pon memutar lengan yang memegang tombak. Otot-ototnya bengkak, ketika dia mengumpulkan kekuatannya. Spear Crusher. Kuak-kuak-kuak-kuang. Itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Itu adalah serangan yang kuat, yang bahkan akan membuat sekutu takut. Tombak dipotong dari atas ke bawah, menyebabkan menara runtuh. Lalu, bayangan yang bersembunyi di balik pilar muncul. Vanner tidak melewatkan kesempatan ini. Sun Guard. Flash. Perisai Vanner bersinar seperti matahari dan mengusir kegelapan. Sinar cahaya begitu terang, sehingga mengingatkan pada klub malam. Ran tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi, dan menembakkan peluru magis kedua orang itu. Ini bukan masalah besar. Sihir itu menggelikan dibandingkan dengan Elphinstone. Vanner memblokir peluru magis dengan perisainya, sementara Pon terbang menembus debu dan mencoba mengarahkan tombaknya. Tapi, Vanner berlari ke depan dan mengganggu jalan Pon. Kung! Dasar babi sialan. Pon terhuyung-huyung, saat dia dihantam oleh tubuh besar Vanner. Vanner juga berteriak. Kamu orang bodoh. Ada jalan di depanmu. Kenapa lari ke arahku? Petik 2. Mengapa aku perlu menjelaskan, setiap alasan secara individual? Kamu bajingan bodoh. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pon dan Vanner saling menggeram. Berkat ini, Ran melewati krisis dan mampu melarikan diri melalui pilar di belakang yang belum runtuh. Aku senang, jika kerja tim mereka berantakan. Ran berpikir dengan lega, dan menembakkan sihir dari balik pilar. Jing. Peng. Kilatan merah memecahkan langit-langit dan puing-puing yang jatuh, menahan tindakan Pon dan Vanner. Ran bergerak kembali melalui kegelapan dan mengarahkan paku tajam ke leher Pon. Uok. Kuku merah darah menusuk lubang di leher Pon. Uhaha, kamu tertabrak. Vanner tertawa dan mengejek Pon. Perjalanan kedua orang itu panjang dan keras. Blacksmith yang menjadi legenda, dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan.
Fungsi tersembunyi tidak ada. Grid menilai pistol Alex. Dia agak kecewa dengan hasilnya dan bergerak cepat dengan Yura, Stick, dan Bini. Di sana adalah yang terdekat. Stick meminjam kekuatan elemen bumi dan angin, untuk mencari tahu di mana pertempuran terjadi. Dia juga membiarkan Grid memasuki kota vampir. Jadi, dia sangat membantu dalam banyak hal. Tapi, dia tidak memberiku item. Yura mendapatkan pistol Alex secara gratis. Grid tidak bisa menahan perasaan cemburu. Grid bergerak melewati pintu yang ditunjukkan Stick dan membuat ekspresi yang absurd. Itu sama untuk Yura, yang mengikuti di belakangnya. Alasannya, kamu kepala gurita yang tidak berguna. Aku akan mati lebih awal, jika aku bukan kapal tanker. Jika kamu tidak ada di sana, Baron Vampir itu akan terbunuh. Petik 2. Ada bukti kehancuran melalui ruangan. Masih ada puluhan pilar yang tersisa dan Pon dan Vaner saling bertarung. Itu di depan musuh. Hohohohut. Kuk. Betapa busuknya. Karena mereka saling menyambar kerah, Pon dan Vaner tidak bebas. Kedua pria itu membiarkan vampir wanita itu menyerang dan mundur di belakang pilar. Itu menyebabkan Grid merasa marah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang hubungan pribadi antara kalian berdua. Tapi, langkah. Grid bergerak dan menggunakan swordsmanship Pakma, Restrain. Ran yang terbang ke Grid target baru. Itu seperti ngengat ke api, dia berhenti di udara. Apa? Tubuh Ran mulai berkeringat saat Grid mengaktifkan Pakma Swordsmanship, Pinnacle. Kemudian, ditindaklanjuti dengan kill. Kiyak. Ran menjerit mengerikan dan bergegas menuju Pon dan Vaner. Dia dibebaskan dari restrain dan berusaha bersembunyi di kegelapan, tapi Yura tidak mengizinkannya. Peluru pemurnian. Tatatang, tang-tang. Peluru yang terbuat dari mana biru, mengubah tubuh Ran menjadi sarang lebah. Linked kill. Uok. Puk. Grid menghabisinya dengan rapi. Vampir Baron Ran telah dihancurkan. 525.810.470 XP telah diperoleh. 2 batu peningkatan weapon diberkati telah diperoleh. 7 batu perangkat tambahan weapon telah diperoleh. Skillbook, Dark Fairy Tail telah diperoleh. Swah! Darah mengalir keluar dan asap hitam naik. Sementara itu, Grid mengirim pandangan yang sangat tajam dan menakutkan ke arah Pon dan Vaner. Di masa depan, bertarunglah di waktu dan tempat yang tepat. Pikirkan tentang rasa sakit yang dialami rekanmu, sementara kamu tidak perlu membuang waktu di sini. Itu tidak berlebihan. Grid berlari ke sini dari Kepulauan Behen untuk rekan-rekannya. Dia tidak tahan Pon dan Vaner, yang mengabaikan rekan-rekan mereka karena perasaan pribadi. Maafkan aku. Aku akan berhati-hati di masa depan. Pon dan Vaner membungkuk dan meminta maaf. Mereka mengerti alasan mengapa Grid marah dan mengakui kesalahan mereka. Dan juga, mereka menyadari jika Grid sebagai pemimpin mereka. Grid menjangkau kedua orang yang tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apakah itu tawaran untuk berjabat tangan? Sehingga, mereka tidak terlalu putus asa. Pon dan Vaner menafsirkan gerakan Grid dengan cara ini. Pinjami aku tombak. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid membuat permintaan yang tidak terduga. Sebuah aula besar di lantai pertama kastil. Vaker berjuang di tempat lilin, tergantung seperti hiasan. Kuwong. Baron Vampir, Mountain. Dia mengenakan armor yang sangat berat dan menggunakan senjata berat untuk vampir. Tanah bergetar, setiap kali dia bergerak, mengancam rasa keseimbangan Vaker. Caeng. Vaker yang posturnya ambruk dan lambat bereaksi, memblokir palu dengan belati. Vaker menggunakan recoil yang terjadi, ketika senjata bertabrakan melayang di udara seperti bulu. Sementara, Mountain mengulurkan tangan. Blood Chain. Kuarururung. Rantai darah naik dan mengelilingi tubuh Vaker. Tapi, itu hanyalah tiruan Vaker. Mengintip. Rantai meledak dan sisa-sisa klon Vaker memenuhi udara. Vaker mengambil keuntungan dari kecepatan kelasnya, dan muncul di belakang Mountain. Dia mengayunkan leher tebal Mountain. Vaker membidik tepat pada celah di sendi armor. Puk. Ketika jumlah serangan meningkat, damage bertambah. Pukulan yang menyebabkan pukulan mematikan pada Elphinstone, menusuk leher Mountain secara berurutan. Tidak ada emosi yang muncul di mata Vaker, saat darah membasahi wajahnya. Dasar kamu bajingan. Mountain bergetar, karena keterkejutan dan melepaskan kekuatan sihir ke segala arah. Berkat itu, Vaker terbang kembali. Sebuah kapak besar terbang ke arahnya, ketika dia mencoba mendapatkan kembali keseimbangannya di udara. Aku harus mengizinkan ini. Jika dia menggunakan flash di sini, sinkron dari mana dan keterampilannya akan menjadi bengkok. Itu terjadi, ketika Vaker bersiap untuk kejutan itu. Tembakan tombak. Kurururu. Mengintip. Tombak perak putih terbang dari pintu masuk, dan menembus kepala Mountain. Berkat itu, Vaker bisa menghindari kapak besar yang obitnya diganti. Dan dia memindahkan wajahnya ke pintu masuk. Terima kasih, Pon, Grid. Dia tidak pernah membayangkan, jika Grid akan menjadi orang yang menyelamatkannya. Grid melambai ke arah Vaker, yang memiliki pandangan kaget yang jarang di matanya.
Didorong untuk bertahan, bukankah ini terlalu buruk? Faker adalah seseorang yang sering berada di samping Grid. Dia teringat akan hal ini, dan mengangkat bahu ke Grid. Tapi bersamamu, aku bisa menjadi luar biasa. Itu adalah sinyal. Manusia sialan ini. Perhatian Mountain bergeser ke Grid, dan Grid menanganinya seperti biasa. Berkat dia memblokir Mountain, Faker bisa bergerak, seperti dia punya sayap di punggungnya. Begitu Vanner dan Yura masuk, Mountain dengan cepat menjadi bekas luka. Tombakku, tombakku. Pon sibuk mengambil kembali tombaknya.